percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Ayat 35 sampai 41. Yang bawa Alkitab bergantian dengan saya. Ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu? Injil Markus pasal yang 4, 35 sampai 41 akan saya awali. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam bentar, ayat 37 ya, 37 ya. Lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita baca bersama-sama ayat akhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Oke. Dalam perikop ini saya memberikan satu tema, hidup bersama Tuhan Yesus. Ya, temanya hidup bersama Tuhan Yesus. Perikop ini membuktikan hidup bersama Tuhan Yesus bukan tidak ada masalah, ya, tetapi bisa mengatasi masalah. Ya, terbukti ayat yang ke-36, ya, ayat yang ke-36 itu bahwa Yesus pada saat itu bersama-sama dengan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dia naik perahu karena hari sudah petang, dia naik perahu, ya. Dalam satu perahu itu membuktikan bahwa Yesus bersama. Kalau diibaratkan dengan kehidupan kita, Yesus bersama dengan kita, Yesus bersama dengan keluarga kita, Yesus bersama dengan rumah tangga kita. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-37. Lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ternyata hidup bersama dengan Tuhan Yesus ada masalah. Sudah di perahu bersama-sama dengan Yesus, murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Ternyata bersama dengan Yesus pun ada masalah. Jadi perikop ini membuktikan bahwa hidup bersama dengan Yesus bukan tidak ada masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Ya. Sehingga ayat yang ke-40, ayat 40 mengatakan, ini yang akan menjadikan pembahasan kita. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Kadang-kadang kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kadang-kadang rasa takut menguasai kita. Kadang-kadang kita juga merasa tidak percaya, padahal kita sudah bersama dengan Yesus. Sama seperti yang pada saat itu yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya. Sudah satu perahu dengan Yesus, ada Yesus di situ, ya toh? Tetapi apa yang terjadi pada saat masalah itu datang? Tadi saya katakan, bukan berarti perikop ini membuktikan bahwa bukan berarti bersama dengan Yesus tidak ada masalah. Sehingga orang-orang yang baru kenal, wah, hidup bersama Yesus itu nggak ada masalah. Sahabat bilang, ini buktinya. Yesus bersama dengan murid-muridnya memiliki masalah hidup. Ada angin tofan yang dahsyat, demikian pula di dalam kehidupan kita. Saya sudah bersama dengan Yesus. Keluargaku sangat mencintai Yesus, bersama dengan Yesus. Rumah tanggaku sudah bersama dengan Yesus. Kenapa? Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini membuktikan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah, tetapi bisa menyelesaikan masalah. Masalah bisa diselesaikan. Murid-muridnya merasa takut, murid-muridnya tidak percaya. Mengapa tidak percaya bahwa di perahu itu ada Yesus? Mengapa mempunyai rasa takut? Sehingga pada kesempatan ini, ya, tema pada kesempatan ini, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, tidak ada ketakutan. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang pertama, tidak ada ketakutan. Bisa dinaikkan, ya. Tidak ada ketakutan. Kenapa tidak ada ketakutan? Ya, karena Yesus, kita sudah bersama dengan Yesus. Yesus memberikan roh, bukan roh ketakutan. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, dan yang membangkitkan ketertiban. Ya, kita bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Karena apa? Kita sudah diberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Membangkitkan itu dari kata bangkit. Bangkit itu artinya hidup. Jadi roh yang menghidupkan kekuatan, roh yang menghidupkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban. Oleh sebab itu, kita bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Sehingga di sini dikatakan tidak ada ketakutan. Mengapa? Sehingga Tuhan Yesus kata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Aku bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita juga merasakan seperti itu. Kadang-kadang ketakutan menguasai dalam kehidupan kita pada saat masalah itu datang. Sehingga kalau ketakutan itu berlarut-larut, jadinya faktor salah satunya manusia bisa depresi itu karena faktor ketakutan untuk menghadapi kenyataan hidup. Dan terbukti kita semuanya mengalami ketakutan. Yang pernah mengalami stres, depresi, artinya itu ketakutan yang berlarut-larut. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semuanya, kita bersama dengan Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah, ada. Cuma bisa
mengatasi masalah. Karena Tuhan memberikan apa? Roh, bukan roh penakut, bukan roh ketakutan, tapi roh yang menghidupkan kekuatan. Roh yang menghidupkan kekuatan, roh yang menghidupkan kasih, roh yang menghidupkan ketertiban. Membangkitkan itu sama dengan menghidupkan. Bangkit itu hidup. Nah, kalau kita kepingin memiliki suatu kekuatan yang baru dari Tuhan, tentunya ya kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita masuk hadiratnya seperti ini, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena bersama dengan Yesus, tadi saya katakan ya, tidak ada ketakutan. Karena kita diberikan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan. Saat kita mendapatkan firman, ada kekuatan. Oleh sebab itu, kita semuanya saat ini yang datang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Ada satu kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, baru menanti-nantikan Tuhan aja mendapatkan kekuatan baru, menghidupkan kekuatan kita. Apalagi saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 40 ayat 31 mengatakan, Yesaya 40 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara bisa membayangkan, baru menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu masuknya kita masuk hadirat Allah, doa pagi itu menanti-nantikan Tuhan. Tujuannya apa? Kita mendapatkan kekuatan supaya kita tidak melemah, supaya kita dibangun oleh kekuatan Tuhan. Karena Tuhan memberikan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menantikan Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan seperti ini. Doa pagi seperti ini, doa pribadi menantikan Tuhan. Makanya waktu yang ada, Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di tempat ini, saat kalian masuk doa pagi, itu artinya saudara masuk hadirat Allah menantikan Tuhan. Apa yang dinantikan? Supaya kita dibangkitkan memiliki kekuatan baru. Ada kekuatan baru, terus diberikan kekuatan baru, sehingga kita semuanya selesai dari tempat pendidikan dari tempat ini, bersama Yesus ada kekuatan baru. Amin. Nah, begitu. Tergantung respon kita, tergantung pendekatan kita kepada Tuhan, tergantung pada saat kita masuk dalam hadirat Allah. Tapi pada saat kita masuk dalam hadirat Allah, kita ada kekuatan baru. Ya. Sehingga pada saat kita masuk tenggelam di dalam Yesus, ada kekuatan baru. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 13 yang sudah enggak asing lagi buat kita semuanya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perhatikan kalimatnya, di dalam Dia. Pada saat kita masuk dalam hadiratnya, di dalam Yesus, di dalam hadirat Tuhan, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, yang menghidupkan kekuatan kepadaku. Pada saat kita masuk di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Karena Dia yang menghidupkan kekuatanku, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau kita ada masalah bertubi-tubi,
Ya, wong aku sudah bersama dengan Yesus kok selalu tambah masalahnya ya. Tadi sudah dikatakan oleh perikop ini tadi. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Gitu? Bukan berarti sudah bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada masalah, ada saudara. Yesus bersama dengan muridnya, tetapi karena muridnya ketakutan dan tidak percaya. Kalau itu Yesus memiliki kuasa. Seberapa di antara kita yang sudah bersama dengan Yesus, ketakutan menguasai di dalam kehidupan kita. Ada masalah kita ketakutan sehingga pada saat itu bertubi-tubi gak kuat, blank kita. Kita blank itu membuktikan bahwa kita tidak kuat menghadapi kenyataan yang ada, kita melemah. Oleh sebab itu tenggelamlah di dalam Yesus, tenggelamlah di dalam hadirat Allah. Kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan kekuatan yang baru itu dalam hidup kita. Amin. Jadi tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, ya, membangkitkan kekuatan, memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, memberikan roh yang menghidupkan kekuatan kita dan menghidupkan kasih. Bukan hanya kekuatan, tapi menghidupkan kasih. Orang yang dihidupkan kasihnya oleh Tuhan, ciri-cirinya orang yang dihidupkan kasihnya oleh Tuhan, orang itu gampang untuk mengampuni, mudah untuk mengampuni dan tidak membawa sakit hati. Apapun sakit hati seberapapun, saat kasih kita dihidupkan kembali oleh Tuhan, karena kasih akan menutupi segala dosa, kasih akan menutupi segala kejahatan. Jadi saat kasih dihidupkan di dalam kehidupan kita, kita mudah untuk mengampuni keluarga kita yang menyakiti kita, kedua orang tua kita yang menyakiti kita, orang yang terdekat dengan kita, mungkin pacar kita yang sudah yang menyakiti kita. Tuhan ampuni mereka. Sakit itu tidak berlarut-larut. Karena apa? Kita dihidupkan kasih kita, dibangkitkan kasih kita oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan roh untuk menghidupkan kekuatan dan roh yang menghidupkan kasih, sehingga kita tidak berlarut-larut sakit hati, kecewa yang menguasai hidup kita. Dan sakit hati, kecewa kalau itu berlarut-larut juga menyebabkan tekanan kejiwaan. Mengapa aku sudah mendapatkan kekuatan baru tapi kok aku masih mudah tersinggung, masih mudah marah, masih begini ya? Ternyata roh kita belum kita hidupkan. Firman Tuhan cermati pada kesempatan ini. Tuhan memberikan roh untuk menghidupkan kasih kita. Sehingga saat kita memiliki kasih, kita bisa mengampuni. Kita baca ayatnya dulu. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 4 ayat yang ke-8. Ayat ke-8 saya bacakan. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, sebab kasih banyak menutupi kejahatan. Menutupi banyak dosa, menutupi banyak kejahatan yang menyakiti kita, yang menjahati kita, itu semuanya ditutupi oleh kasih. Saat kasih dibangkitkan, saat kasih dihidupkan dalam hidup kita, kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita,
yang selama ini masih terbawa sampai tempat ini. Selesai pemberitaan firman Tuhan nanti kita berdoa. Tuhan, saya tahu Engkau memberikan roh yang membangkitkan, yang menghidupkan kekuatan, yang menghidupkan kasih. Yang kasihnya sudah mulai melemah, kasihnya yang sudah mulai agak tawar, saat ini dihidupkan. Kasihnya yang agak sudah mulai mau mati, redup-redup, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, sehingga kita memiliki kasih, kita bisa mengasihi Tuhan, dan kita juga bisa mengasihi sesama kita yang membuat dosa kita, yang menyakiti hati kita, yang menjahati hati kita, yang menjahati kehidupan kita, ditutupi semuanya oleh kasih Tuhan. Jadi memandang mereka itu sudah ada kasihnya Tuhan. Jadi kita bisa mengasihi mereka. Kalau itu nggak bisa seperti itu, kita nggak bisa dipulihkan secara total. Nggak bisa. Sekuat apapun kalau kita belum bisa mengasihi, harus kerjasama antara Tuhan menghidupkan kekuatan, Tuhan menghidupkan kasih kita, itu setara. Dan selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, yang terakhir adalah menghidupkan ketertiban. Ini penting. Menghidupkan ketertiban. Kalau kita sudah lemah, kasih kita sudah mulai juga redup-redup, biasanya orang itu sudah tidak tertib. Doa sudah males, begitu. Ya tadinya baca firman Tuhan juga sudah males, ke gereja juga sudah males, sudah nggak tertib lagi. Kalau apa tadi, tekanan hidup mulai, kekuatan mulai melemah, kasihnya mulai redup-redup, itu mulai sudah nggak tertib. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini Tuhan memberikan apa? Roh yang menghidupkan ketertiban kita sehingga kita bisa tertib kembali. Yang tadinya kita doa pagi mulai tertib, enak. Kalau hidup tertib itu enak, sehingga kita bisa tertib. Pada kesempatan ini diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan memberikan roh untuk membangkitkan ketertiban kita. Apa yang sudah kalian lakukan di tempat ini, coba nanti setelah kalian pulang, saudara tertib, aman, tidak ada yang kembali tempat ini. Satu contohnya, apa yang dilakukan di sini? Pagi tertib berdoa, betul? Mulai tertib dengan aturan-aturannya Tuhan, mulai tertib, doa, ibadah, cari gereja di mana yang doa pagi, doa persekutuan pribadi, tertib, dan juga minum obat sementara tertib, aman. Karena laporan-laporan di luar yang saat ini masih aman, mulai tertib. Maria Wendy tak pantau terus, tertib. Doa tertib, baca firman Tuhan tertib, minum obatnya masih tertib. Minum obatnya masih tertib. Ibunya selalu tak tanya, masih minum obat Bu? Oh masih Pak, iya. Karena suasana di luar itu semakin panas, harus minum obat. Jadi tertib, dengan tertib maka aman. Kalau kalian nanti diizinkan oleh Tuhan bersama dengan keluarga kalian, tertiblah. Dan sangu kalian adalah karena Tuhan memberikan roh membangkitkan atau menghidupkan supaya kita bisa tertib. Di sini sudah bisa tertib, dibawa pulang bisa tertib. Tertib dengan kegiatan yang ada. Jangan malas lagi yang biasa nyapu, cuci piring, lakukan di rumah dengan tertib. Segala sesuatu kalau tertib itu indah. Ya, kalau misalnya kita tertib dengan aturan pemerintah dengan lalu lintas, aman, tertib. Tidak akan terjadi
tabrakan, sudah diatur bang hijau, semuanya nurut, aman. Jadi tertib itu membawa sesuatu yang aman. Di mana kita melayani, di mana kita bekerja, usahakan untuk tertib. Nanti di rumah saat kalian mendapat pekerjaan, saat kalian mendapatkan kesibukan kerja, tertib aja. Jangan sampai sudah dibukakan toko, itu males lagi, tiduran lagi. Udah kamu yang jaga toko, mulai nggak tertib, mulai drop lagi. Jadi tertib saja. Ya. Lanjut. Jadi Tuhan di sini ya. Ya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi bersama dengan Yesus tidak ada ketakutan, yang kedua seperti ayat yang ke-40 tadi, ya ayat yang 40 kan berkata demikian tadi, gitu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Harusnya mereka percaya. Ada Yesus di dalam perahu itu, harusnya dia percaya Yesus ada kuasa. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Seringkali juga umat percaya, kita juga begitu. Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, kadang-kadang kita juga memiliki nggak percaya. Salah. Oleh sebab itu yang kedua adalah bersama dengan Tuhan Yesus, percaya pada kuasa Tuhan, sanggup melakukan segala perkara. Jadi yang kedua, percaya pada kuasa Tuhan. Coba murid-muridnya pada saat itu percaya kepada Tuhan. Sampai nggak dia membangunkan? Nggak usah. Mungkin nggak perahunya tenggelam? Nggak mungkin. Masuk boleh, masalah ada boleh, tofan mengamuk boleh, menyembur sampai perahunya penuh boleh, tapi nggak mungkin tenggelam. Tetapi karena murid-muridnya ketakutan dan tidak percaya. Oleh sebab itu bersama dengan Yesus yang kedua, percaya pada kuasa Tuhan. Kalau kita bersama dengan Yesus, tentunya kita harus percaya dengan kuasanya. Amin. Saya gambarkan di dalam Matius pasal 9 ayat 21. Matius pasal 9 ayat 21 mengatakan demikian. Ini cerita tentang wanita yang sedang menghadapi pendarahan. Saya baca dari ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Matius pasal 9 ayat 21 mengatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya dengan kuasa Tuhan. Dia memiliki permasalahan hidup tidak sedikit, 12 tahun pendarahan. Ya, kalau wanita pendarahan sebulan mungkin sudah lemes. Ya, karena mengeluarkan darah terus. Mungkin sudah lemes barangkali para wanita. Ini 12 tahun yang dirasakan bagaimana permasalahan hidup yang luar biasa ini. Tapi pada saat dia ada Yesus di situ, ya, ada perhimpunan dengan Yesus, ada persekutuan dengan Yesus, dia hadir di situ, dia masuk dalam hadirat Allah. Dia katakan dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dijamah, ayat berikutnya mengatakan, tanya muridnya, siapa yang menjamah aku sehingga ada kuasa yang keluar? Ada kuasa yang mengalir dari tubuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini
Kita percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Kita bersama dengan Yesus harus percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ini, suatu permasalahan yang luar biasa. Seandainya kita baru stres, ada yang lebih dari 12 tahun? Belum ada ya. Kita mengalami stres, depresi, ada yang lebih 12 tahun? Belum ada. Wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun. Tapi dalam hatinya, asal ku jamah saja, dia masuk dalam persekutuan dengan Yesus, ketemu dengan Yesus. Asal ku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Itu dalam hatinya. Dia percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Saat bersama dengan Tuhan Yesus, dia percaya pada saat aku menjamah, aku akan sembuh. Sehingga pada saat dijamah, ada kuasa yang mengalir dari Yesus ke perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Kalau saat ini masih ada masalah dalam hidup kita, seperti yang kedua, percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Saat kita percaya dengan kuasa Tuhan Yesus, katakan, nanti dipraktekkan boleh. Katakan, asal ku jamah kuasanya, aku menjadi sembuh. Ya, dengan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Asal ku jamah kuasanya, aku menjadi sembuh. Nanti ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita percaya itu bukan karena melihat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan karena kita melihat. Kita percaya itu karena kita memiliki iman. Kita percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu nanti kita praktek. Apapun masalah kita, asal ku jamah kuasanya, aku dipulihkan Tuhan. Asal ku jamah kuasanya, aku dipulihkan Tuhan. Nanti kita semuanya akan merasakan kuasa yang mengalir. Kalau enggak kita praktekkan, itu yang dengan iman kita percaya dengan kuasa Tuhan. Pada saat kita menjamah kuasanya, ada sesuatu yang mengalir. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Seringkali kan kita minta dijamah Tuhan loh. Ya, sama-sama kita menjamah Tuhan dengan kuasanya. Kita enggak melihat, tapi kita percaya. Asal ku jamah kuasa Tuhan, aku menjadi pulih. Kita praktekkan. Ya, kita praktekkan. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pada saat ini ya memberkati kita semuanya. Ya, jadi bersama dengan Tuhan Yesus ada dua hal. Yang pertama, tidak ada ketakutan. Ayatnya di ayat yang ke-40 dari Markus pasal yang ke-4. Tidak ada ketakutan. Dan yang kedua, percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kita percaya kita sanggup. Kita yakin Tuhan Yesus sanggup. Aku jamah kuasanya, aku dipulihkan Tuhan. Aku jamah kuasanya, aku disembuhkan Tuhan. Amin. Ya. Dengan iman percaya kuasa Tuhan akan menjamah setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan.